Dia lahir sebagai anak itu lahir sebagai Islam. Terus suatu keadaan, suatu kesuksesan, suatu permasalahan dan segala macam, akhirnya dia tidak percaya bahwa Islam itu agama yang cocok buat dia. Nah, pertanyaannya, kondisi ibunya sangat terpukul pasti. Banget. Melihat kondisi anaknya seperti itu. Banget. Nah, jadi banyak tuh yang komen-komenin, Ustadz. Karena ibunya itu tuh bertanya, saya nih sebagai ibu harus berbuat apa? Nah, buat saya ini kasus yang mungkin terjadi juga sama aku. Karena aku ini beberapa tahun yang lalu, aku nggak sholat, Ustaz. Oke. Aku nggak sholat, aku nggak berpuasa, aku nggak sholat Jumat gitu. Tapi aku kembali ke Allah di saat aku baik-baik aja. Aku nggak ada permasalahan finansial. Kebayang nggak? Kalau ini adalah terakhir dan besok sudah tidak ada. Jadi ketika kita ibadah itu selalu berkata, jangan sampai ini ibadah terakhirku. Makanya setiap kita sholat gini, salam kanan ke kiri itu bukan salam untuk disapa, dijawab. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya itu salam ke siapa sih, Ustaz? Salam buat sholat berikutnya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Misalkan kita sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat isya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang di kiri, saya tutup salat maghribku. Jadi yang di kanan pembuka, yang di kiri penutup. Jadi kata Allah, malaikat jangan cabut nyawa hambaku, karena dia ada rencana salat berikutnya. Ya Allah, sedih ya. Itu bisa on time. Kenapa lo sholat nggak bisa on time? Itu. Allah menunggu kita. Jadi gini sebenarnya. Justru kita sedih kalau kita tidak dapat untuk menjalankan ibadah. Ya. Berarti kita tidak terpanggil. Ya. Kita tidak diundang. Ya Allah. Titel yang paling tertinggi adalah menjadi hamba Allah. Apakah kita masuk ke kategori hamba Allah atau hanya sekedar saja? Itu yang diharapkan. Ada orang dibangunkan bangun untuk tahajud. Gak bangun. Ada orang dipanggil untuk sholat. Ada orang tidak terpanggil. Itu enggak gaduh ya Allah. Maka orang-orang yang bisa menjalankan sholat 5 waktu, berarti orang-orang pilihan. Endingnya nanti kita kemana? Gini, seseorang yang sudah memberi nafkah kepada istri, terus dia tanya, di mana uang yang saya pernah kasih? Maka kategori jatuhnya haram. Oh, nggak boleh. Lo nggak pernah ditanya kan? Enggak. Anjing aja. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehebat-hebatnya beliau bapaknya para nabi, tapi bapaknya bukan muslim. Sosok Nabi Nuh alaihissalam, sosok nabi yang hebat, bisa menyelamatkan beberapa manusia ketika banjir yang besar menenggelamkan bumi, tapi tidak bisa menyelamatkan anaknya Kan'an. Sosok Ratu Asia yang luar biasa ibadahnya dekat sama Allah, tapi tidak bisa mengajak suaminya masuk Islam. Itulah Fir'aun. Sosok Nabi Lut alaihissalam adalah sosok laki-laki yang kuat keimanannya, tapi tidak bisa mengantarkan istrinya untuk selamat dari kejadian itu. Apa artinya? Jangan jauh-jauh lu. Nabi, pamannya gak masuk Islam. Paman kesayangannya Abu Thalib pun tidak masuk Islam. Apa makna dibalik ini? Hidayah. Hidayah itu tidak gampang. Jadi tidak boleh mempermainkan nikah, talak, rujuk. Termasuk suami istri. Dikit-dikit berantem, cerai lo, gue talak. Itu nggak boleh. Bisa kena. Itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Benar itu. Jadi pada saat kadang-kadang nih bapak-bapak, ibu, bapak-bapak lah. Kalau dinas luar kota. Aku kalau keluar kota, keluar dari rumah sudah bujangan. Berarti dengan sendirinya dia sedang menalak istrinya. Oh, itu secara nggak langsung udah menalak tuh. Menalak. Gitu. Jadi hati-hati. Jangan sampai 4 bulan dia balik, dia tidak tidak bersentuhan. Tapi itu kan berlaku untuk orang yang tahu ya Pak Ustadz. Oh iya benar juga sih. Bener nggak?